Halo teman-teman semua, kita ketemu lagi di video yang ketiga. Mungkin kita santai saja dan materi untuk kali ini ya mungkin kita pernah mengalami ya dan tidak mungkin mengelak pernah ya dan mungkin sering ya yang saya bahas untuk video kali ini di channel Saanane ya, jangan lupa like, subscribe dan share. Siapa tahu video ini bisa untuk hiburan ya, hiburan santai tapi ya moga-moga bisa bermanfaat. Materi yang akan saya bahas di video ini itu tentang seberapa banyak persentasenya antara orang yang senang, gembira dan sedih. Ternyata menurut admin ini ya, ini opini pribadi admin ya, ternyata salah saya hitung-hitung, kalau dihitung dalam kurun waktu 1 tahun itu kita itu banyak sedihnya ya. Dan kalau bisa, ini yang nonton video ini hari ini, kita mencoba menghitung dalam 1 tahun atau mungkin seminggu atau sebulan dulu, nah, seberapa banyak kita bersedih dan kita senang. Sebagai panduannya kita lihat, kita dengarkan video ini sampai tuntas ya. Saya hanya memberikan satu contoh saja. Barusan kemarin kejadian ya, mungkin tahun ajaran baru, saya melihat kanan kiri tetangga ya, saudara, mungkin demikian juga Anda semuanya, baru saja ada proses kelulusan atau naik kelas atau tidak dari saudara kita atau teman kita atau anak kita atau siapa. Nah, ketika mereka mendapat informasi ya, bahwa dinyatakan naik kelas, dinyatakan lulus, wah, reaksinya bagaimana? Ini contoh aja ya, contoh peristiwa. Sungguh, kalau waktu itu ditentukan tanggal 20 ya, mungkin 20 April ya, contoh saja, si A atau mungkin siapapun namanya itu dinyatakan lulus. Begitu dinyatakan lulus, reaksinya bagaimana? Wah, luar biasa ya, mungkin secara fisik ekspresinya bisa loncat-loncat, bisa gembira, tersenyum, tertawa ya, bercanda sana kemari ya, walaupun mungkin badan terasa tidak enak tapi punya energi untuk apa? Untuk meluapkan kegembiraan, meluapkan kesenangan atau kebahagiaan ya. Tadi saya ibaratkan tanggal 20 bulan April 2021 ya. Ini saya beri contoh mereka yang merasakan kegembiraan, merasakan kesenangan atau kebahagiaan. Lah, bagaimana halnya si anak yang dinyatakan lulus tadi, setelah ya hari berikutnya ya, tanggal 21, satu hari aja ya, apakah kebahagiaan dia ya, rasanya itu sama dengan tanggal 20 kemarin? Nah, ini coba Anda semua merasakan kekuatannya sama enggak? Nah, ini diamati. Nanti peristiwanya tidak hanya itu. Coba kita amati, kira-kira rasanya bagaimana? Ya, mungkin waktu itu ya, kalau dinyatakan lulus kadang ada kan, mohon maaf ya, semprot-semprot, bahkan coret-coret dengan pilok. Rasanya gembira sekali. Nah, setelah tanggalnya berubah, harinya berubah, apakah mereka juga akan milak-milak lagi? Kegembiraannya sama seperti yang tanggal 20?
lambat laun rasa gembira, rasa senang, bahagia itu menurun. Persentasenya berkurang. Ya, ini contoh saja. Nah, sekarang kita bahas yang sebaliknya. Seandainya ada temannya yang dinyatakan tidak lulus atau tidak naik kelas, otomatis kan ekspresinya berbeda. Akan sedih, akan murung, dan segala macam. Akan merasa tidak bahagia. Kesedihan jelas terlihat di penampakan fisiknya. Ya kan? Ini bentuk ekspresinya. Nah sekarang, kesedihan puncaknya dia itu tanggal 20. Tapi bagaimana ketika anak yang dinyatakan tidak lulus, tidak naik, melewati tanggal 21? Mungkinkah kesedihannya berkurang? Atau justru sebaliknya, malah bertambah? Mengapa antara gembira, senang, atau sedih itu berbeda? Berbeda. Mengapa berbeda? Ini yang menjadi pertanyaan. Kalau gembira cenderung menyusut, tapi kalau sedih, kecewa itu cenderung naik. Teman-teman silahkan komentar. Barangkali ada yang punya ide, punya sesuatu, mari kita bicara bersama. Makanya orang-orang tua dulu sering mengajari kita untuk supaya berlatih, bukan berlatih gembira. Ya. Kita berlatih sederhana atau berlatih sedikit mengurangi kegembiraan atau kesenangan. Makanya ada sering kata prihatin, ya, memprihatinkan atau prihatin. Kita mencoba untuk prihatin, ya, kata bahasa Jawa itu kalau tidak salah, ya. Tujuannya apa? Dengan kita sederhana, kita menabung, ya, kita sedikit mengurangi kegembiraan, kita berlatih prihatin. Tujuannya untuk latihan. Tapi kalau kegembiraan tidak ada latihannya. Orang untuk senang itu spontan. Ya, sama halnya ketika kita mendengar berita yang tidak enak. Kalau orang sudah bisa prihatin, sudah biasa berlatih seperti itu, ekspresinya akan berbeda. Makanya diupayakan apapun yang menimpa kita, entah itu kegembiraan, kesenangan, kesedihan, ya, atau kecemasan, apapun bentuknya, kita mencoba untuk untuk sedikit, ya, meluapkan itu, ya, dalam bentuk fisik kita secara perlahan, secara tenang. Maka untuk berlatih seperti itu banyak sekali metodenya. Kalau kita benar-benar mau berlatih, tapi kalau tidak, ya kita normal-normal aja seperti orang lain. Ya, mengapa kita kembali lagi antara kesenangan, kesedihan itu ternyata waktunya bisa jadi lebih panjang dengan kesedihan. Karena yang orang tidak lulus tadi, tanggal 20, 21, 22, 23, dan seterusnya, kesedihannya bukan malah menyusut, tapi bertambah terus. Nah, tergantung kita mampu nggak mengendalikan kesedihan. Nah, nanti caranya ada, kita bahas nanti aja. Tapi yang jelas itu, kita harus sadari bahwa kesenangan kita itu sebenarnya terbatas, dan kita manusia nalurnya pengennya seneng, bahagia terus. Sebabnya apa? Nah, sebabnya benih kita itu dari surga. Surga adalah tempat kebahagiaan yang sulit dilukiskan. Maka pada intinya manusia senang dengan kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu sederhana dan tiap-tiap orang ada titik fokusnya sendiri-sendiri.
ya, judulnya bahagia, tapi ke individu masing-masing punya cara sendiri untuk bisa bahagia. Tapi pesannya orang tua ini diingat-ingat, bahkan penonton video ini juga perlu diingat-ingat, bagaimana supaya bahagia itu tetap ada. Ya, kita bahagia karena ada penyebabnya, kita senang karena ada penyebabnya. Memang lebih mudah, atau kata yang paling pas memang senang, ya, bahagia, senang, gembira lah, senang, gembira, itu ada penyebabnya. Dan ketika penyebab itu hilang atau tidak ada, seiring dengan kebahagiaan, kesenangan, kegembiraan kita pun hilang. Makanya, ya, ingat-ingat, carilah kebahagiaan yang tanpa sebab. Nah, tahu-tahu kok saya bahagia, begini kok senang, ditelusuri kok nggak ada sebabnya. Nah, itu bahagia yang bisa awet. Caranya gimana? Ya, satu-satunya sumber kebahagiaan itu yang Maha Penguasa, Tuhan yang berkuasa atas diri kita. Cobalah sering mendekatkan ke diri kepada sumber kebahagiaan, yaitu Tuhan kita sendiri. Maka nanti kalau kebahagiaan jenengan semua, ya, semuanya bisa Anda dapatkan yang tanpa sebab, ya, maka kebahagiaan itu akan terus melekat di hati kita. Dan bahagia itu kata orang sederhana, ya. Dan untuk melatih kesedihan, untuk melatih kedukaan, kecemasan, itu tadi kita berlatih prihatin. Oke, ya, itu aja teman-teman semua. Ke depan saya akan memberikan suatu tema lagi, ya, apa fungsinya kita berlapang dada. Nah, ini nanti kita bahas, ya. Itu aja teman-teman. Dan ingat tadi, kalau kita ingin bahagia yang melekat pada diri kita, carilah bahagia yang tanpa sebab. Itu satu. Yang kedua, supaya kita mengalami kecemasan, kesedihan, kekhawatiran, dan segala macam, berlatihlah untuk selalu prihatin. Itu aja teman-teman. Cukup sekian dari channel Sak Anak. Tonton terus, stay terus. Terima kasih.